بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Taib, kita masih membahas berkaitan dengan masalah kahin, dukun, ya. Kita masuk kepada riwayat yang baru, wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', ya. Pembahasannya marfu' itu adalah matan, ya. Jadi matan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebut marfu', baik sanadnya sahih bersambung atau terputus. Laisa minna man tatayyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari golongan kami orang yang melakukan tatayyur, ya. Nanti dijelaskan, ya, atau langsung kita jelaskan. Tatayyur itu mengundi nasib, atau ya bisa kita katakan mengundi nasib, ya. Mengundi nasib dengan apa? Dengan perkara-perkara yang itu tidak bisa dijadikan dalil atau sebab. Contoh misalkan tatayyur itu, contohnya misalkan, ya, kalau ada burung bunyinya seperti ini bakal kejadian seperti ini. Nah, itu namanya tatayyur, ya. Kalau contoh lain misalkan kalau ada kupu-kupu misalkan bakal datang tamu, namanya tatayyur. Apalagi? Kelaparan masuk kenapa? Sial, gitu. Ada burung hantu misalkan nemplok di rumah orang, berarti nanti di salah satu dari anggota keluarga rumah tersebut mati atau meninggal. Itu namanya tatayyur. Au tutuyyira lahu, atau dia meminta, atau dia sebagai pasiennya, ya, dimintakan tatayyur terhadapnya sebagai pasien. Kalau tadi yang melakukan tatayyurnya, kalau ini pasiennya. Sama hukum yang pelaku dengan pasien, sama, ya, karena sama-sama melakukan kesyirikan, sama-sama mempercayai kesyirikan. Au takahhana, atau melakukan ritual perdukunan, ya. Au tukuhinalah, atau yang menjadi pasien dukun, ya. Misalkan si fulan datang ke dukun untuk disembuhkan, ya, atau datang ke dukun untuk bertanya tentang barang yang hilang, ya, atau meminta kepada dukun agar apa? Agar bisa menang, ya, agar bisa sukses, agar bisa naik jabatan. Nah, ini pasiennya. Au saharo, atau yang melakukan sihir, ya. Au suhiralah, atau yang menjadi pasien sihir. Contoh misalkan yang melakukan sihir menyantet, nah itu namanya sihir. Atau orang yang minta kepada tukang sihir agar si fulan santet. Si imam misalkan minta sama si faiz, santet si aulia. Nah, berarti apa? Si faiz ini sahir, ya. Ini cuma contoh aja. Imam ini pasiennya. Nah, imam sama si faiz hukumnya sama. Sama-sama melakukan sihir. Wa man ata kahinan, nah ini hukum lain, ya. Barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, mempercayai, bima yaqulu, apa yang diucapkan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar mendatangi dukun, bertanya perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan Allah. Contoh misalkan dia bertanya tentang barang hilang, ya,
perkara-perkara gaib, kemudian dia benarkan, ya, dia percayai dukun tersebut ucapannya, maka ini juga terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Tapi kalau misalkan dia ngetes, ya, datang misalkan mau ngetes dukun aja, ya. Mau ngetes dukun dalam rangka mendebat misalkan, mematahkan hujahnya. Ya. Nah ini harus punya power, harus punya kedudukan, harus punya ilmu. Ya. Karena kalau nggak punya kedudukan, siapa yang mau dengar, kan gitu. Kalau nggak punya ilmu, antum yang ini dibantah sama dukun. Akhirnya antum jadi muridnya, gitu. Rawahu Bazzar bisnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Wa rawahu Tabrani bisnadin hasan. Dan diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan. Min hadis Ibnu Abbasin, dari hadis Abdullah bin Abbas, duna qaulihi, bukan ucapan waman ata. Ya, tanpa ucapan waman ata. Tanpa ucapan waman ata. Ila akhirih, sampai akhir. Jadi ucapan waman ata sampai akhir itu ini tidak ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Qala al-Baghawi al-Arraf alladhi yad'i ma'rifatul umur. Al-Arraf itu Arraf itu sighah mubalaghah dari isim fa'il arifun. Arif itu artinya mengetahui. Ya. Ada namanya Arif situ. Antum namanya siapa? Arif. Arifin ya. Kalau Arif satu orang mengetahui. Kalau Arifin para orang yang mengetahui, banyak, jamak. Ya, namanya Arifin. Arifin gitu ya. Nah, itu maknanya bagus, orang yang mengetahui. Nah, tapi kalau al-Arraf, ya, sighah mubalaghahnya, orang yang banyak tahu berarti kan. Nah, siapa mereka itu? Alladzi yad'i ma'rifatul umur. Nah, ini adalah julukan bagi orang-orang yang mengetahui perkara-perkara bimuqaddimatin, dengan ritual-ritual yastadillu biha, dan yang mana dia berdalil dengan ritual tersebut alal masruq, terhadap barang yang hilang. Ya, kalau antum tanya dukun itu, ya, tentang barang hilang itu pasti dia melakukan ritual dulu, ya enggak? Enggak langsung jawab dia ritual. Kira-kira ngapain dia? Ngajak ngobrol setan. Ngajak ngobrol setan. Kira-kira di mana barang hilang tadi? Wa makanid dhalah, tempat hilangnya barang tersebut. Tanya dia. Wa nawi dzalik, dan seterusnya. Dan anak nggak pernah, ya Allah alam, nggak pernah merasakan, nggak pernah mendengar, atau nggak pernah, karena itu hanya lisan ucapan orang-orang dulu, ya. Kita masih kecil tuh sering, ya. Jadi ada si fulan itu, ya, dikenal dengan dia mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi pernah pas ditanya tentang sepeda hilang, dia jawab, katanya sepedanya ada di dalam gudang ini, gudang rumah orang. Pas dicek ternyata ada sepedanya. Nah, tapi ini mulut ke mulut saja, ya. Bukan langsung dukunnya yang ngomong. Nah, pernah didatangin katanya caleg ini apa namanya, lurah, ya, jadi datanglah, dia nanya kira-kira nomor berapa bagusnya, nomor 1, nomor 2, ya. Terus dilakukan ritual sampai batu itu terbang katanya. Ternyata batu itu jatuhnya ke nomor 2. Oh, berarti antum nomor 2. Nah, itu, tapi ini lisan ke lisan, ya, nggak pernah menyaksikan secara langsung, nggak tahu benar apa enggak. Tapi itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi karena memang pembahasannya sihir, pembahasannya ilmu perdukunan, dan itu dibahas dalam syariat. Itu terjadi karena dengan bantuan syaitan, ya, karena dengan bantuan syaitan. Tapi banyak juga yang dusta, yang ngibul, yang pura-pura jadi dukun, karena memang nyari duit kan gitu. Baik. Wa qila huwal kahin. Ada yang mengatakan arraf juga sama dengan kahin, dukun maknanya. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Dan kahin adalah orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib
yang akan datang, di masa yang akan datang. Gak boleh ya? Ya. Kita sudah bahas ya, walaupun hanya dengan tanjim. Tanjim itu ya ilmu-ilmu yang bersandar dengan ya, perbintangan ya, planet-planet ruang angkasa ya, menghukumi perkara yang akan terjadi. Oh nanti hari ini tanggal sekian akan terjadi gempa bumi, akan terjadi barakallahu fikum tsunami, akan terjadi dan seterusnya bla bla bla. Nah ini tanjim namanya. Tanjim ini termasuk dari sihir karena dia mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Ya. Kalau seandainya tanjim itu ilmu yang akurat, ilmu yang benar, niscaya tidak ada korban. Tidak ada korban longsor, tidak ada korban tsunami, tidak ada korban gempa bumi, ya enggak? Jepang itu kalau dalam segi dunia, ilmu dunia kurang canggih apa ya? Ternyata tsunami terbesar di sana. Yang itu. Tayyibarakallahu. Jadi tanjim termasuk dari sihir ya. Dan itu dosa besar. Ya, bahkan apa? Syirik karena dia mengetahui perkara yang gaib. Ya, mengetahui perkara yang gaib. Wakil alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Nah, ada yang mengatakan dukun itu adalah yang mengabarkan tentang apa yang ada dalam hati. Ya, Allah alam ya kalau begini. Itu dukun katanya. Jadi antum baru datang aja belum ngomong dia sudah tahu. Kedatanganmu mau seperti ini. Nah, itu dukun. Ya. Kalau ada dukun yang seperti itu berarti kalau di kalangan dukun mungkin ilmunya tinggi deh. Ya. Apa yang ada di dalam hati itu terlalu tersembunyi. Setan juga nggak bakal tahu kecuali antum ucapkan. Karena nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ya. Adapun kejadian-kejadian yang akan datang yang kebetulan dukun itu akurat mengetahuinya, itu karena memang ada setan-setan yang mencuri dengar berita langit, itu kan? Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan al-arraf. Nah, arraf itu umum kata beliau. Jadi yang melakukan ritual-ritual perdukunan, sihir, perbintangan dan seterusnya dikenal dengan arraf. Nah, itu secara umum namanya arraf. Kemudian secara terperincinya arraf itu adalah ismun lil kahin. Bisa dikatakan atau bisa digunakan nama menunjukkan kepada dukun atau munajjim, ahli bintang, waramal, tukang ramal, wanahwim dan yang semisal mereka mimma yatakallamu dari orang-orang yang berbicara fi ma'rifatil umuri tentang mengetahui perkara-perkara bihadhi turuki dengan metode ini. Tayyibarakallahu fikum. Jadi di sini kalau sebelumnya kita membahas berkaitan hukum dukun, hukum mendatangi dukun, ya, barakallahu fikum dan seterusnya. Adapun ini hukum menjadi pasien dukun. Ya, kalau menjadi pasien dukun itu sama dengan dukunnya, apalagi menjadi muridnya, ya enggak? Murid dukun punya murid, ya. Tapi yang dimaksud dukun di sini bukan dukun beranak ya. Beda kalau dukun beranak. Itu orang yang punya kemampuan, keahlian dalam membantu kelahiran. Kecuali memang dukun beranak tadi pakai ritual. Itu beda cerita ya. Nah, sebagian dukun beranak itu memang pakai ritual. Ada ya kisahnya ada 6 tahun dia nggak hamil. Akhirnya datang ke dukun beranak sampai dipijat kan rutin. Tapi dia harus bawa ayam jantan ya, ayam jantan. Nah, ini sudah ketahuan ya ritual kesyirikan. Ya nggak mungkin dia nyuruh bawa ayam jantan, maksudnya untuk dimasak aja, enggak. Masa harus dikhususkan. Tayyib laisa minna ay la yaf'alu hadza man huwa min asya'ina al-'amilina bittiba'ina al-muttafiqina li syar'ina. Laisa minna artinya adalah la yaf'alu hadza.
tidak akan melakukan ini orang yang termasuk asy'ariyah dari golongan-golongan kami, yang mereka mengamalkan, mengikuti kami, dan menyepakati syariat. Orang kalau yang belajarnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berupaya mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka tidak akan terjatuh kepada masalah ini. Karena ini masalah yang sangat terang bagi orang yang memiliki ilmu, yang sangat gamblang. Bahkan sebagian orang gak punya ilmu juga tahu itu kesyirikan. Gak ada yang tahu perkara yang gaib. Kok bisa orang tahu ada barang hilang di mana tempatnya, atau siapa yang curi misalkan. Orang awam sendiri yang gak belajar mungkin gak akan percaya, kecuali orang yang memang sudah tertutup hatinya, gak bakal percaya. Bisa jadi dites, diambil lah misalkan dompetnya, coba dia tahu nggak nih dompetnya kalau saya ngambil, kan gitu. Dukun-dukun tuh yang bilangnya tahu perkara yang gaib tuh, coba antum ambil dompetnya tuh, kira-kira tahu nggak dia tuh? Ngetes misalkan, kalau dia nggak tahu, misalkan dompet itu nggak diminta-minta, berarti nggak tahu dia, gitu. Tapi ini maksudnya ini aja, ini pikiran orang-orang orang-orang umum aja, nggak usah antum praktekkan mame, nggak usah dipraktekkan, dipukulin warga antum dikiranya copet. Taib, man tatayyara fa'ala tiyarah, yaitu melakukan tiyarah, ya. Taib. Au tatayyaralah, atau au tatayyaralah, atau dia itu melakukan tiarah untuk pasiennya misalkan, atau ini kita katakan tutuyira lah, menjadi pasien, yang menjadi pasien. Amaroman yutatayyar lahu, yaitu orang yang memerintahkan untuk dilakukan tiarah untuknya, diundi nasib untuknya, dibacakan hal-hal yang akan datang untuknya misalkan. Contoh misalkan, dia nemu ular misalkan di rumahnya, terus dia datang ke dukun, Mbah, saya nemu ular di rumah, kira-kira apa ini maksudnya? Oh, maksudnya nanti kamu bakal begini-begini ke depannya. Kalau yang sedemikian, barakallahu fikum, berarti dia menjadi pasien. Wa misluhu baqiyatul alfad, dan yang semisal adalah sisa-sisa lafadznya. Maksudnya samalah seperti ini juga, pasien dan pelaku, dan seterusnya. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis untuk hadis ini adalah la yakunu min atba'ina al-muttabi'ina li syar'ina man fa'ala tiyarah awil kahanata awis sahara awis sihra. Tidak akan terjadi dari yang mengikuti kami, yang mengikuti syariat, orang yang melakukan yang melakukan tiarah. Jadi kalau orang mengikuti syariat, mempelajari syariat, mengikuti Nabi, gak bakal melakukan tiarah. Kenapa? Karena dia tahu itu sesuatu yang tidak ada manfaat, justru yang ada mudarat. Artinya kembali kepada ilmu. Kebanyakan orang itu terjatuh kepada penyimpangan, kerusakan, kesalahan adalah tidak adanya ilmu. Makanya pentingnya ilmu di sini, ya. Taib. Man fa'ala tiyarah awil kahana, atau ritual perdukunan, awis sihr, atau sihir, aw fi'lat lahu hadhil asya, atau dilakukan perkara-perkara ini untuknya. Maksudnya apa? Menjadi pasien. Kalau orang punya ilmu, nggak mungkin menjadi pasiennya dukun. Li'anna fiha di'aan li'ilmil ghaibil ladzi ikhtassallahu bihi, dikarenakan dalam masalah-masalah ini terdapat pengakuan mengetahui ilmu ghaib yang mana itu adalah ilmu khusus bagi Allah. Wa fiha ifsadul aqaidi wal uquli, dan pada ritual-ritual ini terdapat kerusakan untuk akidah dan akal. Jadi bukan hanya akidah, keyakinan antum yang rusak, akal antum juga rusak.
ya akal antum juga rusak. Orang yang melakukan ritual perdukunan itu tidak akan bisa berpikir jernih. Makanya ada orang yang ingin sakti itu kan, supaya bisa apa? Supaya bisa melakukan ritual-ritual perdukunan, akhirnya apa? Dia mengumpulkan sekitar kalau nggak salah ya 12 kemaluan. Ya. Jadi kemaluan orang dipotong, orangnya dibunuh sama dia dikumpulkan. Ini kan orang di luar akal manusia. Ngapain coba? Ya. Dikumpulkan apa? Kemaluan tadi. Untuk apa? Untuk menjadi sakti. Selain hilangnya akidah, hilangnya juga akal yang sehat. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhil umuri, dan barang siapa yang mempercayai, membenarkan seseorang yang melakukan perkara dari perkara-perkara ini, faqad kafara bil wahyi ilahi, maka sungguh telah kufur, kafir terhadap wahyu Allah Ta'ala. Apa itu Andi? Nggak diminta duit kan tadi? Nggak diminta duit kan? Nggak. Sudah bayar sudah. Alladzi ja'ali ibtali hadil jahiliyat, yang datang untuk membatalkan kejahilan-kejahilan ini, wa wiqayatil uqul minha, dan menjaga akal dari kejahilan-kejahilan tersebut. Jadi praktek perdukunan, praktek sihir dan seterusnya itu adalah ilmu kebodohan, ya enggak? Ilmu kerusakan. Wa yalhaqu bidzalika ma yaf'aluhu ba'dun nas min qira'ati ma yusamma bil kaf. Dan masuk dengan perkara ini juga apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, berupa membaca sesuatu yang disebut dengan kaf, ya. Jadi istilahnya al-kaf, ya mungkin sejenis apa namanya sesuatu yang dibaca ya, apa contohnya ya? Ya, al-kaf, sesuatu yang dibaca ya, perkara-perkara yang dijadikan sama ritual-ritual. Kaf itu tangan ya, kaf itu tangan ya, mungkin tangan itulah tapak tangan ini kan. Kalau dulu kan mainannya apa? Ini kalau garisnya begini nih, nanti kedepannya begini nih. Ya kalau garisnya 4 nih, oh istrinya 4 nih, misalkan gitu kan contohnya. Oh kalau misalkan ininya apa namanya, kan ada kayak urat-urat ya, kayak telur-telurnya di tangan itu. Oh, ini berarti anaknya jumlahnya sesuai ini. Nah itu kan mainan dulu anak SD. Masuk juga ada masalah ini. Karena apa? Karena membaca perkara gaib. Au rabati sa'adatil insan, atau mengikat kebahagiaan manusia, wa syafa'i, dan kesengsaraan manusia, wa hadhi, dan apa tolak ukurnya, apa namanya had itu ya seperti ya apa yang dia dapatkan gitu. Bil buruj, dengan zodiak, wa nawidzalik, dan yang semisalnya. Masuk ya. Nah, kalau zodiaknya Capricorn gitu kan, nanti orangnya sukses, ya. Orangnya pinter, ya. Orangnya lembut. Terus. Nah, ini termasuk ilmu perdukunan, ya. Dari sisi mana disebut ilmu perdukunannya? Dari sisi dia membaca perkara gaib, mengklaim mengetahui perkara gaib. Ya. Ini adalah ilmu tukang sihir, tukang dukun. Jadi hati-hati ya, zodiak ini ya, nggak boleh. Itu bukan ilmu dari Islam, dan itu juga ilmu yang tidak ada manfaatnya, ilmu yang tidak, dan kita nggak tahu siapa yang buat. Tentunya bukan Islam, berarti non Islam, orang kafir yang buat itu. Waqad bayyana kullun minal imamaini al-Baghawi wa Ibn Taimiyyah ma'nal arrafi wal kahini wal munajjimi wal rummal bima hasiluhu, dan sungguh telah menjelaskan masing-masing dari dua imam. Jadi al-Imam al-Baghawi, Ibnu Taimiyah menjelaskan makna arraf dan makna kahin dukun, wal munajjim wal rummal bima hasiluhu,
Yang mana hasilnya, kesimpulannya adalah anna kullaman yad'i ilma syai'in minal mughayyabati fahuwa imma dakhilun fi ismil kahin aw musyarikun lahu fil ma'na fayalhaqu bih. Intinya bahwa seluruh orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia bisa jadi masuk dikatakan sebagai dukun atau bersyirikat terhadap dukun secara makna, dan dia apa? Disebut juga dukun. Intinya itu. Pokoknya siapapun yang mengklaim mengetahui perkara gaib, itu masuk kepada apa? Makna arraf. Bisa dibilang dukun, bisa dibilang tukang sihir, dibilang munajim dan seterusnya, ramal, peramal. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal. Dan dukun itu adalah orang yang mengabarkan tentang hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Wa ya'khudhu an mustariqis sam'i, dan dia biasanya mengambil dari mustariqis sam'i, mengambil dari pencuri berita langit, minasyayatin, dari syaitan-syaitan. Kama sabaqa fi awwali kitabit tauhid, sebagaimana telah berlalu pada atau di pembahasan awal-awal kitab tauhid. Taib. Jadi kalau dia baca-baca ya dengan apa, dengan sesuatu ya, kalau dia misalkan mengatakan perkara-perkara gaib yang akan datang, mungkin dengan tadi ya, dengan melihat tanda-tanda ya, padahal itu tidak bisa menjadi tanda secara syar'i atau secara ilmiah. Ya, contoh misalkan apa? Contohnya misalkan ya kalau ya, contoh misalkan kalau misalkan ada bintang yang bersinarnya begini-begini, ya, ini berarti akan terjadi ini. Ya. Ini dia membaca perkara yang gaib dengan apa? Dengan alasan dalil yang tidak bisa dijadikan dalil secara syar'i atau secara ilmiah. Atau misalkan yang kedua, dia mengetahui perkara yang gaib dengan bantuan syaitan, maka dia di sini terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena meminta bantuan syaitan. Ya. Munasabatul hadisi lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi nahya wa taghlidha an fi'lil kahanati wa nahwiya wa tasdiqi ahliha, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat larangan, cercaan dari melakukan ritual perdukunan dan yang semisalnya, dan mempercayai pelakunya, nggak boleh. Dalam konteks percaya dalam masalah ini ya, masalah perkara gaib, masalah ritual perdukunan. Tapi kalau antum percaya di luar masalah ini, perkara-perkara kebiasaan keumuman manusia, ini nggak ada masalah ya. Percaya misalkan, ya kebetulan misalkan ada abangnya dukun, ya nggak? Abangnya dukun. Nah, kata abangnya jangan pergi ke sana, lagi macet misalkan. Memang dia datang dari sana, gitu kan? Nah, ini nggak ada masalah. Kecuali kalau dia ngomong nanti di tahun 2012 misalkan akan terjadi banjir besar di Palembang. Baru antum nggak usah percaya kalau itu. Ya. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, tahrimud di'ai ilmil ghaib, haram mengklaim mengetahui ilmu ghaib, li'annahu yunafi tauhidah, karena itu menafikan tauhid. Ya. Dari segi apa tauhidnya? Asma wa sifat ya. Dan bisa jadi juga tauhid uluhiyah. Ya. Tahrimu tasdiqi man yaf'alu dzalika bi kahanatin aw ghairiha li'annahu kufrun. Haramnya mempercayai orang yang melakukan ilmu perdukunan atau yang lainnya, dikarenakan itu ilmu kekufuran, perbuatan kufur, nggak boleh dipercaya. Apalagi diridhoi, disukai, ya.
Antum misalkan senang ngelihat apa? Lihat sihir, ngelihat sulap-sulap misalkan, ya sulap yang bisa terbang, yang bisa segala macam. Senang antum, oh, keren nih gitu. Ini juga nggak boleh termasuk ya. Berarti antum senang kepada kekufuran. Asalisa wujubu takdzibil kuhani wa nahwihim. Wajib mendustakan dukun dan yang semisal mereka. Wa wujubul ibtiadi anhum, dan wajib menjauhi mereka dalam rangka menjaga agama, dalam rangka menjaga apa? Akal. Wa an ulumihim, dan ilmu-ilmu mereka enggak usah dipelajari ilmu perdukunan, ya. Apalagi sampai dibeli bukunya, sampai dipelajari lewat YouTube dan seterusnya. Ar-rabi'ah wujubu tamassuki bima unzila ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib berpegang teguh dengan apa yang diturunkan kepada Rasul, wa tarhu ma khalafahu, dan meninggalkan perkara yang menyelisihi apa yang diturunkan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, niscaya dia tidak akan terjatuh kepada masalah-masalah ini. Dan sebaliknya, ya, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, maka rentan untuk terjatuh kepada masalah kesyirikan. Thayyib, naktabi, barakallahu subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.